الله لا إله إلا هو الحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من
tempat yang mulia ini, di waktu yang juga mulia, malam Jumat, dan di suasana yang berberkah, yang mana Allah menurunkan hujannya. Namun sebagaimana yang antum lihat, ustadz kita yang biasa membawakan materi, guru kita, orang tua kita, beliau berhalangan karena kurang sehat, ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya kesehatan yang sempurna dan memberkahi umurnya dan ilmunya, agar kita bisa mengambil dan beristifadah lebih banyak dari beliau. Tentu pengganti tidak lebih baik, ya, daripada yang diganti. Namun untuk memanfaatkan waktu, kita mencoba kembali mengulang-ulangi pelajaran yang kita telah pelajari. Kami tidak akan membawa sesuatu yang baru. Kita cuman ingin saling berbagi, memurajaah apa yang telah kita dapatkan. Tapi biasanya kajian rutin ini membahas hadis Al-Lu'lu' wal Marjan. Namun kita tidak mau melanjutkan kajian hadis tersebut. Kita ingin membahas tentang Al-Quran, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tadabbur Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman kita. Beliau, Al-Quran, bukan sekedar bacaan yang kita baca, bukan sekedar hafalan yang mesti kita hafal. Namun lebih dari itu, Al-Quran adalah buku panduan kita dalam kehidupan kita di dunia ini, terlebih lagi ketika kita ingin menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya tujuan diturunkannya Al-Quran adalah agar para ulul albab mentadabburi ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang Allah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, dia adalah kitab yang berberkah, zatnya berberkah, dan dia juga bisa memberikan keberkahan bagi orang-orang yang mengambil manfaat terhadap Al-Quran. Allah menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran adalah liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya ditadabburi, bukan sekedar bacaan, bukan sekedar dihafal, tapi lebih dari itu, Al-Quran diturunkan untuk liyadabbaru ayatihi, agar kita mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu bisa mengambil banyak manfaat dari Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran sangat mulia, ada pahala khusus. Tentu menghafal Al-Quran itu sangat mulia. Namun bagaimana kita bisa mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Quran jika kita tidak memahami apa isi dari Al-Quran? Jangan sampai kita seperti seekor keledai yang membawa kitab namun dia tidak mengetahui apa yang dia bawa. Jangan sampai Al-Quran hanya kita baca, hanya kita simpan, namun kita tidak mengetahui apa isi dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin perintahkan kita dari Al-Quran.
Kemudian pembahasan kita adalah tadabbur surah Al-Kahfi. Kami memilih surah Al-Kahfi dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah waktu kita adalah malam Jumat, dan salah satu surah yang diperintahkan bagi kita untuk dibaca adalah surah Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya cahaya di antara dua Jumat. Kemudian surah Al-Kahfi memiliki banyak keutamaan, memiliki kemuliaan, memiliki banyak pelajaran yang mesti kita ambil, yang mesti kita gali dari surah Al-Kahfi. Makanya kita memilih surah Al-Kahfi agar kita bisa mengambil lebih banyak pelajaran dari surat tersebut. Dan yang menunjukkan bahwa surah Al-Kahfi memiliki banyak pelajaran adalah bagaimana perhatian para ulama kita dalam menjelaskan dan dalam mengambil manfaat dari surah Al-Kahfi. Para ulama sejak dahulu mengkhususkan pelajarannya untuk membahas surah Al-Kahfi. Banyak kajian-kajian, bahkan banyak buku yang ditulis untuk membahas kandungan dan manfaat dari surah Al-Kahfi. Dan ini menunjukkan bagaimana kemuliaan dan banyaknya faedah yang terkandung dalam surat tersebut. Di antara kitab yang membahas khusus tentang surah Al-Kahfi adalah kitab yang disusun oleh Syekh Nasir Al-Umar, hafidhahullahu ta'ala. Beliau salah seorang masyayikh yang sangat perhatian terhadap tadabbur Al-Quran. Banyak kajian-kajian beliau yang membahas tentang tadabbur Al-Quran, dan banyak buku-buku beliau disusun yang berkaitan tentang tadabbur Al-Quran. Dan kebanyakan buku beliau itu disusun dari kajian-kajian beliau. Beliau tidak menulis buku khusus, mungkin hanya beberapa buku, namun kebanyakan buku yang beliau susun itu diambil dari kajian-kajian beliau yang ditulis oleh para muridnya, dan beliau menyusun buku tersebut. Buku kita berjudul Tadabbur Surah Al-Kahfi yang disusun oleh Syekh Nasir Al-Umar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tadabbur, perlu kita ketahui bahwa surah Al-Kahfi termasuk surah Makkiyah. Beliau atau surah tersebut diturunkan di Makkah, dan surah Al-Kahfi berjumlah 110 ayat. Dan penamaan Al-Kahfi dengan apa yang ada di dalamnya itu sangat jelas, karena surah Al-Kahfi membahas banyak kisah, dan di antara kisah yang disebutkan adalah kisah beberapa pemuda yang berlindung di gua. Kemudian di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah. Kisah yang pertama, bagaimana yang kita tadi katakan bahwa kisah Ashabul Kahfi itu sendiri, yang mana 7 pemuda itu berlari dan berlindung ke gua untuk menyelamatkan agama mereka. Dan di antara fitnah atau ujian yang berkaitan tentang kisah Ashabul Kahfi adalah fitnatu ad-din, ujian dalam agama. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah sahib al-jannatain, pemilik 2 kebun.
Dan kisah ini berkaitan dengan fitnah al-mal, ujian harta. Kemudian yang ketiga adalah kisah Nabi Musa dan Khidir, yang mana beliau menuntut ilmu dan melakukan rihlah fi talabil ilmi dan ingin mengambil banyak pelajaran dan istifadah kepada Khidir. Dan kisah ini berkaitan tentang fitnah al-ilm, ujian ilmu. Kemudian yang terakhir adalah kisah Dzulqarnain, seorang pemimpin yang saleh, seorang pemimpin yang mulia, dan kisah beliau berkaitan tentang fitnatu as-sultan, ujian dalam kepemimpinan. Maka tidak mengherankan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghafal surah Al-Kahfi, karena ketika kita menghafalnya kita bisa menghadapi fitnah Dajjal. Karena Dajjal akan membawa fitnah yang sangat banyak, dan kisah kita ini dan surah kita ini berkaitan tentang beberapa fitnah, yang mana ketika kita mempelajari fitnah-fitnah tersebut kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa terhindar dari ujian-ujian tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika kita mempelajari sesuatu yang buruk, ketika kita mempelajari sesuatu yang tidak baik, tujuan kita bukan untuk mengerjakan hal tersebut, namun tujuan kita adalah bagaimana kita bisa keluar dan bagaimana kita terhindar dari perbuatan buruk tersebut. Kita tidak akan membahas surah Al-Kahfi sejak awal, namun yang kita akan bahas adalah kisah Nabi Musa dan Khidir, dan itu sangat berkaitan dengan keadaan kita. Kita sebagai penuntut ilmu perlu banyak mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa menuntut ilmu dan melakukan rihlah kepada Khidir. Ada yang bisa baca? Ayat 60 ya, 60. Kisah Nabi Musa. Baca dengan tartil. La, antum langkai satu halaman, satu lembar. Falamma jawaza. Idh
تعلمني فأبوا أن أشدهما فأراد ربك Jazakallah khairan. Nah, itulah tadi pembacaan ayat-ayat
yang berkaitan tentang kisah Nabi Musa bersama Khidir. Kisah beliau dalam melakukan rihlah untuk mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat bahwa sebab Nabi Musa alaihi salam ingin melakukan perjalanan adalah ketika suatu hari beliau naik ke mimbar dan berkhutbah dan mengatakan bahwa tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih berilmu daripada saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menegur nabinya, ingin menyampaikan kepada nabinya bahwa sesungguhnya ada di suatu tempat orang yang lebih berilmu daripada engkau. Dan ini salah satu definisi maksum seorang nabi. Ketika seorang nabi terjatuh dalam kesalahan, namun Allah Subhanahu wa taala langsung menegur kesalahannya. Beda dengan kita, ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak ditegur oleh Allah. Namun bagaimana seorang nabi dijaga melakukan kesalahan adalah ketika beliau atau ketika mereka terjatuh dalam kesalahan, Allah langsung menegur dan langsung memperbaiki kesalahan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada nabinya bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sangat luas. Tidak ada orang di muka bumi ini yang bisa mencakup dan bisa mengetahui segala jenis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada orang yang jauh lebih berilmu, dan di atas semua orang yang berilmu ada Allah Subhanahu wa taala yang maha alim, yang mana ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa sepantasnya kita tidak berpuas ketika mendapati suatu ilmu, ketika kita mencapai satu marhalah, suatu tingkatan, jangan pernah berpuas diri dan jangan pernah mundur dalam melakukan talabul ilmi, karena sesungguhnya ilmu yang kita tidak ketahui itu masih sangat jauh lebih banyak daripada hal-hal yang kita telah ketahui. Dan dari kisah Nabi Musa juga ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa disunnahkannya dan dianjurkannya seseorang melakukan rihlah dalam mencari ilmu. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang paling pertama melakukan rihlah fi talabil ilmi adalah Nabi Musa sendiri. Jadi ketika kita melakukan perjalanan menuntut ilmu, maka hadirkan dalam diri kita bahwa sesungguhnya kita mempunyai teladan, dan teladan kita bukan sekedar sahabat, namun teladan kita adalah seorang nabi, seorang ulul azmi minar rusul. Maka sepantasnya bagi kita untuk selalu memperbaiki niat kita dan selalu mencari ilmu, karena seorang nabi pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dan menghikayatkan kepada kita bagaimana kisah perjalanan Nabi Musa untuk mencari ilmu. Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, yaitu Yusha' bin Nun, dan beliau adalah seorang nabi. Nabi Musa mengatakan, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huqba. Aku tidak akan pernah berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Dan ini adalah ciri seorang lelaki sejati. Ketika dia telah
memutuskan suatu perkara untuk menjalaninya, maka dia bersungguh-sungguh dan dia tidak akan pernah mundur ketika sampai dia mendapatkan tujuan yang dia inginkan. Terkadang kita menginginkan sesuatu, terkadang kita ingin mencari sesuatu, namun di tengah jalan kita akan mendapati banyak-banyak rintangan, menghadapi banyak kesulitan. Kita jangan pernah mundur. Kita boleh berhenti, tapi kita tidak boleh mundur, agar tujuan kita, agar niat kita itu bisa tercapai. Apalagi ketika tujuan kita adalah sesuatu yang baik, apalagi tujuan kita adalah suatu ilmu syar'i. Kemudian dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahawa bolehnya mengambil atau menunjuk pembantu untuk memudahkan urusan kita, entah itu dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim. Dan Nabi Musa sendiri telah mencontohkan kepada kita bahawa dia menunjuk seorang pemuda agar membantu dia ketika safarnya. Dan ciri-ciri pemuda yang disebutkan adalah Yusha' bin Nun, dan beliau adalah seorang pemuda yang cerdas. Maka ketika kita memilih suatu pembantu atau memilih suatu teman, hendaknya kita memilih teman yang cerdas. Karena ketika kita menunjuk pembantu, tentu niat kita ingin meringankan beban kita, meringankan pekerjaan kita. Bagaimana ketika kita menunjuk pembantu, namun beliau atau pembantu tersebut kurang cakap, kurang lincah, maka bukannya kita mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam urusan kita, namun justru kita akan dibuat kesulitan ketika kita mendapati orang yang mau membantu kita tidak paham dan tidak mengerti terhadap apa yang kita inginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran juga bagi kita adalah hendaknya kita memulai perkara itu dari sesuatu yang paling penting. Ilmu adalah perkara yang sangat penting. Dia adalah bekal kita dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Maka ketika Nabi Musa memulai dan memilih perkara ilmu, itu menunjukkan bahawa ilmu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan jika kita bisa mengumpulkan antara menuntut ilmu dan mencari sesuatu dari dunia, maka itu sesuatu yang sangat baik. Namun ketika tujuan kita mencari dunia itu mengganggu kita dalam menuntut ilmu, maka hendaknya kita memilih perjalanan menuntut ilmu, karena dia adalah sesuatu yang sangat penting dan dia akan menjadi bekal ketika kita mencari sesuatu dari dunia. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah hendaknya para musafir atau orang yang ingin melakukan perjalanan agar memberitahu orang lain tujuan dia. Jangan menyembunyikan. Karena terkadang ketika kita ingin melakukan perjalanan, apalagi perjalanan itu sesuatu yang baik, kita terkadang ingin menyembunyikan agar kita bisa menjaga hati. Namun jika tidak ada maslahat khusus dan tidak ada mudarat khusus, maka hendaknya kita menyampaikan kepada orang tujuan kita mau kemana, agar orang-orang bisa membantu kita entah dari doa atau bahkan mereka membantu kita dalam hal-hal materi. Maka ketika kita ingin melakukan perjalanan, hendaknya kita memberitahukan kepada orang tujuan kita dan maksud kita dari perjalanan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat setelahnya, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Ketika mereka telah melewati lembah, Nabi Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Dari kata ini kita bisa mengambil pelajaran bahawa seorang pembantu itu hendaknya
atau boleh makan bersama tuannya. Terkadang kita mendapati seorang majikan membedakan makanan dia dengan makanan pembantunya. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam menyebutkan bahwa atina ghada'ana, ya, bawalah makanan kita, dan dhamirnya adalah dhamir nahnu, ini menunjukkan bahwa bolehnya seorang pembantu itu makan bersama tuannya dan makanan yang dimakan itu sejenis dengan makanan majikannya. Kemudian Nabi Musa mengatakan selanjutnya, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita boleh menjelaskan keadaan kita kepada orang tanpa kita mengeluh. Ya, karena jika kita lihat seakan-akan Nabi Musa alaihissalam mengeluh bahwa beliau letih. Namun ketika kita menjelaskan keadaan kita dan tujuan kita ingin memberitahu bahwa kita memang telah capai, telah sampai pada satu keadaan yang meletihkan tanpa disertai dengan keluhan, maka ini tidak termasuk orang yang tidak bersabar terhadap keadaan. Karena dia ingin cuman memberikan informasi bahwa dia telah capek. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mengabarkan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam atau ketika pembantunya Yusha' bin Nun memberitahu kepada Nabi Musa bahwa ternyata tujuan kita itu lewat. Jadi mereka melakukan safar, namun dalam keadaan safar mereka sudah sampai pada tujuannya, namun karena ada sesuatu kejadian yang membuat mereka lupa dan tidak fokus, akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Kemudian setelah mereka makan, setelah mereka dalam keadaan yang baik, mereka justru baru sadar bahwa ternyata tujuannya lewat. Maka Nabi Musa alaihissalam mengabarkan atau pembantunya mengatakan, kita telah melewati tempat yang kita inginkan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah, dan tidak ada yang membuat saya lupa untuk memberitahu kepadamu kecuali setan. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hendaknya kita menyandarkan sesuatu buruk itu tidak kepada Allah. Jadi Nabi Musa yang membuat mereka lupa adalah Allah, takdir Allah. Namun Nabi Musa ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendapati suatu kesulitan, ketika kita mendapati suatu keburukan, maka hendaknya keburukan itu, kesulitan itu kita tidak sandarkan kepada Allah. Dan ini salah satu bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka kembali ke tujuan asalnya, ke tujuan rihlanya. Kemudian mereka akhirnya bertemu kepada Nabi Khidir. Fawajada abadan min ibadina. Lalu mereka berdua bertemu dengan seseorang hamba di antara hamba-hamba kami. Dari ayat ini para ulama berbeda pendapat mengenai Nabi Khidir. Apakah beliau seorang nabi atau beliau hanya orang yang soleh? Namun Syekh Nasir Al-Umar mengatakan yang rajih adalah beliau adalah seorang nabi. Kemudian ada satu adab yang Nabi Musa ingin ajarkan kepada kita, bahwa ketika kita ingin mengambil suatu ilmu dari seorang guru, maka hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu agar seorang alim itu mengetahui tujuan kita. Jangan sampai di perjalanan kita akan ditegur
Karena kita tidak memberitahu tujuan dan keinginan kita untuk mengambil ilmu dari beliau. Maka sepantasnya ketika kita ingin mengangkat seorang guru, kita bertemu dengannya dan meminta izin dengan cara yang baik, agar ketika dalam perjalanan menuntut ilmu, perjalanan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda?" Bolehkah saya mengambil ilmu? Bolehkah saya membersamaimu dalam menuntut ilmu? Pelajaran yang sangat berharga adalah terkadang kita mendapati guru kita derajatnya lebih rendah daripada kita. Entah dari segi usia, mungkin dia lebih muda, bahkan entah dari segi ilmu. Namun ada beberapa ilmu yang dia pahami, yang mana kita belum pahami. Maka sebagai penuntut ilmu sejati, kita tidak pernah memandang dengan siapa kita mengambil guru. Imam Bukhari mengatakan, tidaklah seseorang dikatakan penuntut ilmu sejati sampai dia mengambil ilmu itu dari orang yang di atasnya, dari orang yang sederajat dengannya, bahkan dari orang yang di bawahnya. Atha bin Abi Rabah pernah mengatakan, terkadang saya mendengarkan satu hadis, terkadang saya mendengarkan satu penjelasan ilmu dari seorang pemuda, yang mana pemuda itu, yang mana hadis itu atau penjelasan itu saya sudah dapatkan bahkan sebelum pemuda itu lahir. Namun saya mendengarkannya seakan-akan saya baru pertama kali mendengarkan ilmu tersebut. Dan ini adalah salah satu bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Karena ilmu itu mulia, maka sepantasnya kita juga memuliakan orang-orang yang membawa ilmu tersebut. Maka penghormatan kita kepada guru kita, pemuliaan kita terhadap guru kita adalah salah satu di antara sebab dimudahkannya kita dan diberkahinya kita dalam menuntut ilmu. Kemudian Nabi Khidir memberitahu kepada Nabi Musa bahwa innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau tidak sanggup sabar bersamaku. Nabi Khidir ingin mengajarkan kepada Nabi Musa bahwa salah satu bekal, salah satu rukun dari ilmu itu adalah kesabaran. Karena dalam menuntut ilmu ada saja hal-hal yang kita tidak inginkan. Terkadang kita menuntut ilmu dalam keadaan lapar. Terkadang dalam menuntut ilmu kita dihadapi oleh situasi yang kita tidak inginkan. Maka sabar adalah bekal yang sangat mulia dan bekal yang sangat indah yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala satajiduni insyaallahu sabira. Pelajaran dari kutipan ini bahwa kita tidak boleh memastikan sesuatu yang akan datang. Namun ketika kita ingin menyebutkan sesuatu yang akan datang, kita harus menyandarkan dan mengikutkan perkataan insya Allah. Karena sesuatu yang akan datang itu semua takdir dan kehendak dari Allah. Maka ketika kita, dan di dalam surah ini juga Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Tidak boleh seseorang mengatakan saya akan mengerjakan sesuatu besok, saya akan mengerjakan sesuatu akan datang, tanpa dia menyebutkan perkataan insya Allah. Karena boleh jadi ada hal-hal yang dia tidak inginkan, walaupun dia merasa bahwa sesuatu itu sangat mudah, namun semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Khidir juga menyebutkan atau berkata kepada Nabi Musa bahwa qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in. Jadi Nabi Khidir mensyaratkan beberapa syarat kepada Nabi Musa, dan ini juga bisa kita mengambil pelajaran bahwa seorang alim boleh membuat syarat-syarat, membuat kesepakatan kepada muridnya.
dan kapan kesepakatan itu dan kapan syarat itu dilanggar, maka seorang alim boleh memutuskan untuk meninggalkan muridnya. Karena dari syarat itu, dari kesepakatan itu, seorang murid mau diajarkan bahwa salah satu bekal juga bagi penuntut ilmu adalah kedisiplinan. Karena jika seorang murid tidak disiplin, maka tentu akan banyak ilmu yang akan luput darinya. Kemudian Allah menyebutkan bahwa mereka akhirnya bersepakat dan akhirnya mereka melakukan perjalanan. Kejadian yang pertama yang Nabi Musa dapatkan adalah bagaimana mereka berdua mengendarai perahu dan ingin melakukan perjalanan di suatu pulau. Dan dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bolehnya mencari sumber hidup dari laut. Karena terkadang orang bertanya, bagaimana hukumnya bekerja di laut dan lain-lain. Dalil ini sebagai bukti bahwa bolehnya seseorang mengambil atau mencari mata pencaharian yang mana sumbernya dari laut. Kemudian akhirnya Nabi Khidir melubangi perahunya, yang membuat Nabi Musa bertanya-tanya dan heran, yang mana akhirnya beliau melanggar kesepakatannya. Di peristiwa ini Nabi Khidir ingin langsung memutuskan perjalanannya dengan Nabi Musa, namun Nabi Musa meminta keringanan kepada Nabi Khidir. Kemudian setelah itu Nabi Musa mendapati suatu peristiwa yang lebih besar daripada sekedar melubangi perahu, yaitu yang mana Nabi Khidir membunuh seorang anak. Sebagai seorang nabi, sebagai orang yang fitrahnya lurus, tentu kita akan bertanya-tanya, apa sebabnya Nabi Khidir membunuh seorang anak yang belum balik, yang mana anak tersebut belum dihitung dosanya. Tentu sangat wajar ketika Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir tidak langsung menjawab, bahkan ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa bahwa disiplin terhadap aturan itu sangat penting, walaupun terkadang kita mendapati hal-hal yang tidak masuk di akal kita. Kemudian akhirnya beliau tiba, atau mereka berdua tiba di suatu pulau, dan Nabi Khidir mendapati suatu bangunan yang sudah mau runtuh, dan Nabi Khidir kembali membangun bangunan tersebut. Nabi Musa alaihissalam menyarankan kepada Nabi Khidir bahwa sebaiknya engkau meminta upah terhadap pekerjaanmu. Ya, karena sangat wajar ketika kita melakukan pekerjaan, tentu kita ingin meminta upah dari pekerjaan kita. Dan itu juga salah satu pelajaran bagi orang-orang yang memberikan pekerjaan kepada orang lain, agar memperhatikan upah ketika beliau menyuruh orang lain. Namun Nabi Khidir akhirnya memutuskan bahwa pertemuan mereka, kebersamaan mereka cukup sampai di situ saja, karena Nabi Khidir telah memberikan toleransi sebanyak 3 kali. Dan akhirnya Nabi Khidir menjelaskan apa sebabnya beliau mengerjakan suatu perbuatan yang di pandangan Nabi Musa itu perbuatan yang aneh. Nabi Khidir menjelaskan bahwa adapun dia melubangi perahu, itu disebabkan ada seorang raja yang kerjanya suka menyita perahu yang baik.
Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan Nabi Khidir adalah terkadang satu kemudaratan yang lebih kecil itu kita kerjakan agar bisa terhindar dari satu kemudaratan yang lebih besar. Karena ketika Nabi Khidir tidak melobangi perahunya, tentu perahu itu akan diambil oleh raja. Adapun ketika dia memilih untuk melobangi, tentu setelah dia sampai di suatu tujuannya, dia bisa memperbaiki perahu tersebut. Maka Nabi Khidir lari dari satu kemudaratan yang lebih kecil daripada kemudaratan yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah Nabi Khidir menjelaskan sebab dia membunuh anak. Karena ketika nanti dia besar, anak itu akan membuat kedua orang tuanya menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita melihat anak yang kecil dan dia seperti tidak terdidik, kita langsung berniat menghabisi nyawa anak tersebut. Tidak. Namun Nabi Khidir tentu diberi ilham, tentu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ketika mendapati seorang anak, entah itu anak kita sendiri atau anak orang lain, maka tugas kita adalah bagaimana memberitahu anak itu mengajarkan sesuatu yang baik. Atau kalau kita tidak bisa mengajarkan langsung, kita memberitahukan orang tuanya, karena tugas dari orang tua adalah bagaimana mendidik anak menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah alasan Nabi Khidir memperbaiki dan membangun bangunan yang hampir roboh adalah karena bangunan itu adalah milik seorang anak yatim yang mana kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Maka terkadang kita mendapati suatu kebaikan, kita mendapati suatu kemudahan bukan karena kita yang baik, bukan karena pekerjaan kita, namun itu boleh jadi karena kesolehan kedua orang tua kita, boleh jadi karena doa-doa orang tua kita. Maka kita sebagai anak hendaknya selalu meminta doa kepada orang tua kita agar kemudahan-kemudahan yang kita akan dapati di kehidupan kita di dunia ini. Maka Nabi Khidir membangun bangunan tersebut sebagai balasan atas kebaikan kedua orang tuanya. Dan jika kita perhatikan kembali bagaimana Nabi Khidir ketika menjelaskan ayat-ayat dan penjelasan tentang perbuatannya, ketika Nabi Khidir menjelaskan perbuatan yang buruk, Nabi Khidir menyandarkan perbuatan itu kepada dirinya. Dan ketika Nabi Khidir mengerjakan suatu kebaikan, Nabi Khidir menyandarkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan suatu perbuatan kesalahan, melakukan suatu dosa, maka hendaknya kita beristighfar kepada Allah dan menyandarkan kesalahan itu kepada orang lain, kepada diri kita. Ketika kita mendapati suatu hal yang buruk, urusan kita dipersulit, jangan langsung kita menyalahkan Allah, tapi salahkanlah diri kita. Karena boleh jadi kesulitan yang kita dapati adalah karena dosa dan kesalahan kita selama ini. Namun ketika kita mendapati suatu kebaikan, mendapati suatu kemudahan, maka hendaknya kita langsung menyandarkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, zat sang pemilik kebaikan. Dan yang terakhir adalah dari kisah Nabi Musa bersama Khidir, menunjukkan satu pelajaran yang sangat agung, bagaimana seorang murid itu bisa sabar kepada gurunya. Jadi sekadar sabar kita, bagaimana sebesar sabar kita kepada guru kita, maka sebesar itu pula ilmu yang akan kita dapatkan dari guru kita. Ketika kita tidak sabar kepada guru kita, maka ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan tentu akan lebih sedikit. Namun ketika kita sabar dalam menghadapi guru kita, karena guru kita adalah
Seorang manusia biasa yang sama dengan kita, tidak sempurna. Ada pasti kesalahan-kesalahan yang dia kerjakan, ada pasti kekurangan-kekurangan dalam menyampaikan. Namun kita diperintahkan untuk sabar. Agar apa? Agar faedah-faedah, agar manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari guru kita itu akan jauh lebih besar ketika kita bisa bersabar membersamai guru kita. Dan ingatlah, ujung-ujung dari perjalanan menuntut ilmu kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jika saja Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang kafir, Allah mengatakan fama asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya orang kafir itu dalam mengerjakan perbuatan ahli neraka. Antum kira ketika orang melakukan maksiat itu tidak capek? Mereka capek. Ketika melakukan kesalahan mereka juga capek. Mereka mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran. Namun Allah mengatakan betapa sabarnya mereka untuk menyesatkan orang-orang. Maka kita sebagai penuntut ilmu yang mana tujuan dari perjalanan kita adalah surga, hendaknya kita juga bisa lebih sabar, bahkan jauh lebih sabar daripada orang-orang yang kerjanya menyesatkan manusia, orang-orang yang kerjanya ingin mencari kesalahan-kesalahan. Maka sabar sangat penting, karena sesungguhnya sabar memang awalnya pahit, awalnya sulit, namun akhir dari kesabaran itu adalah sesuatu yang indah. Dan sabar juga itu membutuhkan kesabaran yang lain. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan perkuatlah kesabaran kalian. Maka terkadang kesabaran itu membutuhkan kesabaran yang lain. Maka salah satu sebab dan salah satu cara agar kita bisa bersabar adalah bagaimana kita selalu membersamai orang-orang yang baik, orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sifat sabar. Karena dengan membersamai mereka kita akan jauh bisa lebih mengambil manfaat dan akan bisa lebih terjaga daripada dosa dan kesalahan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesabaran dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada guru-guru kita agar kita bisa mengambil lebih banyak manfaat daripada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya, di jannahnya bersama para an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.